Sebagai mantan penghuni Bukit Pelangi sebelum Sekar Angin terlahir, Ranubaya tentu mengenali ilmu silat yang kini dimainkan gadis itu. Bahkan, dasar kepandaiannya sendiri dahulu juga bersumber dari ajaran Bukit Pelangi. Namun, lebih dari 20 tahun hidup di Pulau Tengkorak dan menyerap ajaran-ajaran keras dari tempat terkutuk itu, membuat ilmunya menjadi campuran yang kasar dan tidak lagi murni. Karena itulah, ia berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan Sekar Angin, yang mewarisi ajaran Bukit Pelangi dalam keadaan paling bening dan utuh. Lagi pula, dahulu Ranubaya belum pernah menuntaskan seluruh rangkaian ilmu 72 bintang, sebuah warisan langka yang biasanya hanya dikuasai keluarga Raja Bukit Pelangi. Tekanan demi tekanan mulai menghimpit Ranubaya. Serangan Sekar Angin datang silih berganti, rapat dan tanpa celah. Beberapa kali terlintas niatnya untuk melepaskan senjata rahasianya ular hidup yang melingkar di leher, namun ia teringat peringatan Ki Agra Mandala. Sekali saja senjata itu digunakan dan lawan tewas tergigit, murka sang ketua pasti tak terelakkan. Dengan geram, Ranubaya meraung keras dan mengerahkan seluruh ilmu langkah angin yang dikuasainya. Ai! Sekar Angin terkejut, tubuh lawannya kini bergerak jauh lebih cepat, hampir tak tertangkap mata. Dalam satu rangkaian serangan yang datang bertubi-tubi dan sukar diduga, pundaknya nyaris tercengkram. Gadis itu meloncat tinggi ke udara. Tubuhnya berputar anggun, laksana burung walet menyambar mangsa, lalu menukik tajam ke bawah. Ia melancarkan jurus pamungkas yang selama ini hanya dilatih bersama ayah dan ibunya Bintang Terompet menyelam samudra. Saat tubuhnya meluncur turun, kedua tangannya mencengkram ke arah ubun-ubun kepala Ranubaya dengan daya hancur mengerikan. Haya! Kini Ranubaya yang tersentak kaget. Hawa sejuk yang menusuk tulang menyentuh puncak kepalanya. Ia tahu, sedikit saja lengah berarti ajal. Tanpa ragu ia menjatuhkan diri ke belakang, terguling di lantai dengan memanfaatkan ilmu langkah angin. Pakaiannya berdebu, namun nyawanya terselamatkan. Belum sempat ia bangkit sempurna, Sekar Angin telah melesat ke depan. Kedua telapak tangannya didorongkan lurus ke arah dada lawan. Hayyit! Sekar Angin berteriak nyaring, mengerahkan tenaga dalam Bayu Sukma yang bersumber dari Aji Sukma Tirta inti ajaran Bukit Pelangi. Adinda, jangan! Jaka Wening berseru kaget. Ia mengenali serangan itu sebagai pukulan inti salju, tenaga batin paling dahsyat dari Bukit Pelangi. Untuk menguasainya, seseorang harus bertapa di atas salju, tanpa pakaian, menahan dingin yang menembus tulang sepanjang malam. Sebagai putri Empu Ragendra, Sekar Angin telah menguasainya sepenuhnya. Ciaat! Ranubaya membalas dengan teriakan keras, mendorong serangan itu dengan kedua telapak tangannya. Dua kekuatan batin bertemu tanpa sentuhan. Hantaman hawa membuat Ranubaya terhuyung ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dengan geram dan rasa penasaran, ia meloncat maju menerkam. Namun Sekar Angin telah siap. Sebuah tendangan samping menghantam tepat sasaran, membuat tubuh Ranubaya terlempar jauh ke arah singgasana Ki Agra Mandala. Ketua Pulau Tengkorak itu murka, tangannya bergerak menyambut tubuh pembantunya, sekaligus menotok dua jalur darah di punggung Ranubaya. Seketika dadanya terasa lapang kembali. Tubuh itu pun kembali melayang ke arah Sekar Angin, menyerang nekat dengan kedua tangan terbuka hendak mencengkram. Sekar Angin terkejut serangan itu datang terlalu cepat, nyaris tak sempat dihindari. Tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat. Jaka Wening telah berada di sisi adindanya. Tangan kirinya menarik tubuh Sekar Angin, sementara tangan kanannya menyampok ke atas, menangkis kedua lengan Ranubaya. Tubuh pria botak itu terdorong miring. Ia meloncat mundur dengan mata terbelalak, kagum pada tenaga pemuda tersebut. Sadar tak mungkin menang, Ranubaya mundur ke sisi Ki Agra Mandala dengan wajah basah oleh keringat. Bagus. Putri Empu Ragendra ternyata lumayan juga. Biar aku sendiri yang mengujinya, ujar Ki Agra Mandala sambil turun ke tengah arena. Aku tidak takut, Sekar Angin menantang. Adinda, mundurlah, biar aku yang menghadapinya, kata Jaka Wening sambil melangkah maju. Ia menatap Ki Agra Mandala dengan tenang. Ki Agra Mandala, adindaku ini masih seusia cucumu. Menantangnya sama artinya engkau menantang seorang cucu sendiri. Jika engkau tetap bersikeras, silakan. Namun bila engkau masih menjunjung kehormatan, biarlah aku yang menerima tantangan. Jika aku kalah, nyawaku terserah padamu. Jika aku menang, setelah mengajarkan ilmu pengobatan, engkau membiarkan kami pergi dengan selamat. Aku tidak gentar, kata Ki Agra Mandala akhirnya. Mari kita uji kepandaian, Jaka Wening. Dengan enggan, Sekar Angin mundur,
Meski lebih dulu berkata lantang, aku selalu siap menghadapi jago Pulau Tengkorak siapapun. Kedua tokoh kini saling berhadapan, diam tak bergerak, menakar lawan dengan pandangan mata. Ketenteraman wajah Jaka Wening tanpa takut, tanpa benci membuat hati Ki Agramandala justru tertarik. Sulit dipercaya pemuda setenang itu adalah murid Empu Ragendra. Ia tampak lebih seperti seorang pujangga daripada pendekar. Orang muda, mulailah, kata Ki Agramandala. Bukan aku yang menghendaki pertarungan ini, jawab Jaka Wening lembut. Aku hanya akan menjaga diri. Ucapan itu justru memanaskan darah Ki Agramandala. Jaka Wening, sambut seranganku. Tubuhnya menerjang maju. Kedua telapak tangan menyambar, mendahului badai angin pukulan. Wut, wut. Serangan bertubi-tubi mengarah ke leher dan pusar. Dengan langkah ringan, Jaka Wening menggeser kaki, mengelak satu demi satu. 6 serangan berturut-turut meluncur tanpa jeda, sebelum akhirnya ia meloncat jauh ke belakang, terbebas dari kepungan. Bagus, seru Ki Agramandala kagum. Tak mudah menghindari pukulan badai mengamuk. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan ceritanya ya. Ki Agramandala kembali menyerbu. Kali ini ia tidak lagi bergerak perlahan, melainkan melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Gerak kaki dan tangannya berkelindan dalam pola ganjil, seakan tak beraturan, namun setiap ayunan mengandung ancaman mematikan. Jaka Wening menyambut badai serangan itu dengan sikap tenang dan penuh kehati-hatian. Tubuhnya bergerak ke kanan dan kiri, menghindar setipis rambut, dan hanya bila benar-benar terdesak ia mengangkat tangan untuk menangkis atau menepis. Tangkisannya tampak ringan, namun setiap sentuhan membawa hawa tenaga inti dingin yang membuat serangan lawan buyar sebelum mencapai sasaran. Lebih dari 30 jurus telah berlalu, namun satu pun serangan balasan tidak dilancarkan Jaka Wening. Hal ini membuat Ki Agramandala tercengang. Ia menyerang habis-habisan, mendesak lawan hingga ke titik berbahaya. Tetapi pemuda itu tetap bertahan, seolah hanya menjaga diri. Kakang, mengapa Kakang tidak membalas? Apakah Kakang sungkan pada orang yang ingin menjodohkan cucunya denganmu? Teriak Sekar Angin dengan nada jengkel. Wajah Jaka Wening memerah. Memang sejak kecil ia tak pernah tega memukul orang. Walau menguasai ilmu silat tingkat tinggi bahkan rahasia kuno tentang inti semua gerakan bela diri hatinya selalu menolak untuk melukai sesama, terlebih seorang tua yang tak memiliki dendam pribadi padanya. Namun ejekan itu mengguncang batinnya. Konsentrasinya terganggu. Saat menangkis sebuah pukulan, arah tangannya meleset, dan kepalan kiri Ki Agramandala menyerempet bahunya. Tubuh Jaka Wening bergetar dan terhuyung ke belakang. Melihat kesempatan itu, Ki Agramandala mendesak maju dengan nafsu menang. Ia ingin merobohkan pemuda ini bukan sekadar untuk gengsi, melainkan demi menjadikannya penghuni Pulau Tengkorak dan, bila mungkin, pasangan bagi Ratna Puspa. Serangan bertubi-tubi menghujani Jaka Wening. Setiap pukulan berubah menjadi cengkeraman maut, namun pemuda itu masih sanggup menepis. Dengan satu pekik, tubuhnya melayang, berjungkir 2 kali, lalu mendarat tegak kembali. Kini Ki Agramandala mengamuk. Tendangan berantai dilepaskannya, cepat dan kuat, seakan kakinya berlipat ganda. Jaka Wening terdesak ke sudut dan terpaksa menangkis dengan kedua lengan sambil mengerahkan tenaga inti dingin. Tubuh Ki Agramandala menggigil, hawa dingin merambat dari kakinya, namun dengan menggoyang tubuh beberapa kali, ia memaksakan diri menyingkirkannya. Dengan suara melengking, ia melesat ke udara dan menukik tajam. Jaka Wening menyambutnya. 2 tubuh beradu di udara. Dung! Ki Agramandala terhempas ke lantai dan berguling beberapa kali sebelum bangkit dengan napas tersengal. Ia tercengang. Serangan mautnya justru dipatahkan di udara, dan ia sendiri yang terjatuh. Belum cukupkah, Ki Agramandala? Tanya Jaka Wening lirih, penuh penyesalan. Belum, bentak sang ketua, lalu menyerang lagi dengan ilmu yang gerakannya cepat dan asing. Dari telapak tangannya mengepul uap hitam beracun. Sebagai tabib, Jaka Wening segera menyadari bahayanya. Ia menghindar sambil mencatat setiap gerakan lawan dengan ketajaman ilmu batinnya membaca rahasia inti jurus yang dimainkan. Kakang, balaslah. Jangan ragu. Teriak Sekar Angin lagi. Ucapan itu menusuk. Ki Agramandala pun merasa direndahkan. Orang muda, kau berani memandang rendah aku. Saat itulah Jaka Wening sadar. Jika ia terus mengalah, pertarungan ini tak akan berakhir. Ia menggigit bibir, menguatkan hati, lalu bergerak. Kali ini, serangannya melesat cepat dan mengejutkan.
Para anak buah Pulau Tengkorak berseru kaget. Belasan jurus berlalu, dan Ki Agramandala terpaksa mengelak dengan susah payah. Pada jurus ke-15, kedua lututnya tertendang ujung sepatu Jaka Wening hingga ia terguling. "Dari mana kau mendapatkan ilmuku?" serunya terbelalak. Jaka Wening menjura dan mundur selangkah. "Aku hanya menirunya dari apa yang Ki Agramandala peragakan sendiri." Ki Agramandala terdiam, lalu tertawa pahit. Ia menggenggam tangan pemuda itu. "Aku kalah. Engkau pendekar besar. Bahkan aku dikalahkan oleh jurus-jurusku sendiri." Seluruh penghuni Pulau Tengkorak membungkuk hormat. Atas permintaan mereka, Jaka Wening tinggal selama 3 bulan. Ia meneliti racun-racun pulau itu, meramu penawarnya, dan mencatat segala tumbuhan berkhasiat. Banyak yang sembuh. Ia dipuja bak penyelamat. Dalam waktu itu pula, Sekar Angin menyadari ketulusan Ratna Puspa. Persahabatan terjalin. Ratna Puspa mengungkapkan cintanya dengan jujur, tanpa tipu daya. Sekar Angin terharu namun ia tahu, hati kakangnya masih jauh dari urusan cinta. Dan di Pulau Tengkorak, bukan hanya racun yang perlahan sirna, melainkan juga kegelisahan yang diam-diam tumbuh di hati seorang darah muda. Pertarungan kini memasuki babak yang paling krusial. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Sekar Angin kerap menganggap kakangnya, Jaka Wening, terlalu dingin, terlampau tenang hingga tampak tanpa gairah hidup. Berkali-kali ia merasa kecewa menyaksikan sikap pemuda itu yang seolah tak tersentuh apapun. Padahal ia sendiri belum benar-benar memahami perasaannya. Ia memang menyukai Jaka Wening, namun sebagai seorang darah remaja yang tengah tumbuh, ia tak puas menerima perhatian yang datar dan tanpa getar. Sebagaimana perempuan muda pada umumnya, Sekar Angin ingin dipandang, diakui, dan dikagumi terutama oleh kaum lelaki. Ia ingin merasakan bahwa kehadirannya berarti, bahwa pesonanya mampu menggetarkan hati. Hari keberangkatan pun tiba. Jaka Wening dan Sekar Angin diantar seluruh penghuni Pulau Tengkorak hingga ke pantai. Sebuah perahu telah disiapkan lengkap dengan layar, dayung, dan bekal. Ratna Puspa berdiri di tepi pasir dengan mata sembab. Air mata tak henti mengalir. Sejak pagi ia menangis, bahkan merengek kepada Ki Agramandala, kakeknya, agar diizinkan ikut berlayar. "Apakah kau sudah hilang akal?" hardik sang kakek. "Kau hendak ke Bukit Pelangi. Tidakkah kau tahu bahwa siapapun dari Pulau Tengkorak dilarang menginjakan kaki ke sana? Begitu tiba, kau akan dihukum sebagai pelanggar adat." Jaka Wening dan Sekar Angin pun melarangnya. Mereka sedang menghadapi perkara besar mencari Nyai Laksmi, ibu Sekar Angin, dan tak ingin menyeret Ratna Puspa ke dalam bahaya. Selama 3 bulan terakhir, Ki Agramandala telah mengerahkan orang-orangnya mencari Nyai Laksmi ke pulau-pulau kosong di sekitar, namun hasilnya nihil. Mereka tak berani mendekati Bukit Pelangi. Ketika perahu Jaka Wening dan Sekar Angin menjauh, Ratna Puspa jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh. "Kungkung, aku ingin pergi dari sini. Aku tak sanggup tinggal di Pulau Tengkorak tanpa mereka. Aku ingin mencari ayahku, seperti Sekar Angin mencari ibunya." Ki Agramandala hanya menghela napas dan menggandeng cucunya kembali. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu cucunya telah beranjak dewasa dan mulai tersentuh cinta. Bila Ratna Puspa nekat pergi, apalagi arti hidup baginya di pulau terkutuk itu? Saat perahu merapat di Bukit Pelangi, Jaka Wening dan Sekar Angin saling berpandangan dengan jantung berdebar. Mereka telah menyisir pulau-pulau sekitar tanpa hasil. Kini mereka kembali dengan satu harapan, semoga Nyai Laksmi telah pulang. "Bagaimana jika ibu tidak ada di sana?" bisik Sekar Angin cemas. "Bukankah berarti aku melanggar janji?" "Jangan khawatir, Adinda," jawab Jaka Wening lembut. "Empu Ragendra adalah ayahmu sendiri. Aku percaya kebijaksanaannya. Tapi beliau telah diracuni hasutan, lebih kejam dari racun manapun di Pulau Tengkorak. Esti, jangan dikuasai bayangan buruk. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu." Sekar Angin menatapnya. "Menghadapi ayah sekalipun, menghadapi siapapun," jawab Jaka Wening mantap. Namun kegelisahan mereka bertambah ketika melihat beberapa penghuni Bukit Pelangi berlari menjauh begitu melihat kedatangan mereka. Dengan tenang, Jaka Wening mengajak Sekar Angin menuju istana. Namun mereka terhenti ketika melihat Empu Ragendra sendiri datang berlari, bersama permaisuri dan para pengawal. Sekar Angin sempat tersenyum menyangka ayahnya menyambut kepulangannya. Senyum itu seketika lenyap. "Manusia-manusia hina," bentak Empu Ragendra sambil menuding. "Masih berani mengotori Bukit Pelangi. Ayah, suhu, plak, plak."
Dua tamparan kilat membuat tubuh Jaka Wening dan Sekar Angin terguling. "Jangan panggil aku ayah dan suhu," hardiknya. "Kalian kabur diam-diam, mencoreng nama keluarga." "Ibu, di mana ibuku?" tanya Sekar Angin gemetar. "Ibumu perempuan hina, dan engkau tak jauh berbeda. Ayah, pergi, atau kubunuh kau. Kalau begitu bunuh aku." Sekar Angin berlutut sambil menangis. "Suhu!" Suara Jaka Wening menggema penuh wibawa. Empura Gendra terhenti. Sepasang mata pemuda itu memancarkan kelembutan yang menggetarkan tanpa takut, tanpa amarah. "Suhu, hukum tanpa penjelasan adalah ketidakadilan," ujar Jaka Wening tenang. Amarah Empura Gendra kembali membara. "Kau masih berpura-pura. Kalian berdua pergi berbulan-bulan berdua saja. Pantaskah itu?" Sekar Angin terkejut. Ia sadar kini ayahnya telah diracuni bisikan permaisuri, Dewi Larasati. Siapa percaya tak terjadi hal kotor?" ucap Dewi Larasati sambil tersenyum mengejek. Tiba-tiba seorang bocah kecil berseru, "Kalau memang begitu, nikahkan saja mereka." "Diam!" bentak Dewi Larasati pada Raga Jatnika. Sekar Angin gemetar. Tuduhan itu menghantam jiwanya. Ia meloncat bangun, menjerit dengan kemarahan dan luka hati. "Ayah, ini fitnah keji. Ayah telah dibutakan rayuan." Kalimat itu menggantung di udara, dan badai yang lebih besar pun siap pecah. Tapi, mampukah Jaka Wening memberikannya? Atau jangan-jangan, di balik ketenangannya, tersimpan badai yang jauh lebih besar? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Amarah yang membutakan. Plak, dehuak. Tubuh Sekar Angin terlempar dan terguling ketika tamparan dan pukulan ayahnya menghantam tanpa ampun. "Suhu, ini tidak adil," seru Jaka Wening. Plak, dehuak. Kini giliran Jaka Wening terjungkal. Namun ia segera meloncat bangun. Tidak sedikit pun tampak gentar di wajahnya. Pandangannya tajam menembus wajah Empura Gendra. "Suhu," ucapnya, "andaikan Suhu memukul hamba sampai mati sekalipun, hamba rela. Hamba hanyalah murid yang telah menerima begitu banyak budi. Nyawa ini pun pantas menjadi balasannya. Tetapi Sekar Angin adalah putri Suhu sendiri, darah daging Suhu. Mengapa Suhu begitu tega? Di manakah kasih itu?" "Keparat!" bentak Empura Gendra, tubuhnya gemetar oleh murka. "Kau hendak menggurui aku. Justru karena dia anakku dan aku mencintainya, maka aku berhak menghajarnya." Jaka Wening menatap lurus. Jika cinta mudah berubah menjadi kebencian hanya karena hati tersinggung, itu bukan cinta. Suhu, itu hanya keakuan. Selama hati Suhu disenangkan, siapapun akan diperlakukan baik. Tetapi bila hati Suhu kecewa, bahkan anak sendiri hendak dibinasakan. Plak, plak, dehuak. Tubuh Jaka Wening kembali terhempas. Darah mengucur dari hidung dan sudut bibirnya. "Kakang!" Sekar Angin menjerit dan menerjang untuk melindunginya. "Anak durhaka, murid murtad." Sebuah tendangan menghantam tubuh Sekar Angin, hingga ia mengerang dan terguling. Beruntung Empura Gendra masih menahan niat membunuh. Amarahnya membuat ia terus menghajar, meski wajah keduanya telah bengkak dan berlumuran darah. "Tuan, mohon ampunilah mereka." Beberapa panglima tua berlutut di hadapannya. Nafas Empura Gendra memburu. Wajahnya merah padam. "Mereka layak dibunuh, Tuan. Sejak ratusan tahun tak pernah hukuman dijatuhkan tanpa pengadilan. Ingatlah keadilan Bukit Pelangi." Kata-kata itu menahan tangannya. Perlahan ia tersadar. Dalam lubuk hatinya sebenarnya ia sedang dirundung duka tentang Nyai Laksmi, tentang keraguan yang mulai tumbuh, tentang kegelisahan yang tak mampu ia akui. "Baik," katanya berat, "kalian boleh membelah diri." Dengan tubuh nyaris pingsan, Jaka Wening membantu Sekar Angin duduk. Ia menyeka darah dan air mata dari wajah darah itu, lalu membimbingnya berlutut. "Adinda, ceritakan semuanya," bisiknya. "Apa gunanya?" Sekar Angin terisak. "Bunuh saja aku." Ibu lenyap, kini aku pun hendak dilenyapkan. Mendengar isak putrinya, hati Empura Gendra tersentuh, meski ia masih keras. "Jaka Wening, ceritakan. Jika kau berbohong, kubunuh kau saat ini juga." Suhu boleh membunuh hamba jika hamba berdusta. Bahkan jika tidak pun, nyawa ini tetap milik Suhu. Dengan tenang dan rinci Jaka Wening menceritakan perjalanan mereka ke Pulau Tengkorak. Bagaimana Sekar Angin terdesak keadaan, bagaimana mereka ditahan, dan bagaimana akhirnya membantu menyembuhkan racun di pulau itu. Empura Gendra berkerut. Dalam hati, ia percaya tidak mungkin muridnya berdusta dengan ketenangan seperti itu.
Namun amarahnya bangkit kembali saat mendengar putrinya dijadikan sandera. Sekar Angin, benarkah semua itu? Sekar Angin mengangkat wajahnya, masih basah air mata namun berani. Jika ayah ragu, selidikilah sendiri. Jika kami berdusta, bunuhlah kami 1000 kali. Wataknya yang keras tak pernah berubah. Siapkan 30 prajurit. Kita berangkat ke Pulau Tengkorak hari ini juga. Kedatangan pasukan Bukit Pelangi mengguncang Pulau Tengkorak. Ki Agra Mandala maju menghadang, namun dalam belasan jurus telah dirobohkan. Dipaksa berbicara, ia menceritakan kejadian sebenarnya persis seperti yang diucapkan Jaka Wening. Maka Empu Ragendra mulai merasa sesal. Ia sadar telah terburu amarah. Namun alih-alih mereda, kemarahannya justru dialihkan. Pulau Tengkorak diobrak-abrik sebagai hukuman. Bangunan dihancurkan. Banyak penghuni terluka. Bahkan kitab catatan racun dan penawar yang ditulis Jaka Wening dibakar habis. Api dendam pun tertanam di hati para penghuni pulau itu. Sepekan kemudian rombongan kembali ke Bukit Pelangi. Belum sempat Empu Ragendra beristirahat, kabar mengejutkan menghantamnya. Permaisuri Dewi Larasati dan Pangeran Raga Jatnika pergi sehari setelah keberangkatannya dan belum kembali. Lebih parah lagi, kitab-kitab pusaka Bukit Pelangi serta peti emas dan permata lenyap dari kamar pribadinya. Wajah Empu Ragendra pucat. Hampir ia roboh. Kini ia sadar ia telah dikhianati. Mengapa kalian tidak mencegah mereka? Bentaknya. Kebingungan bercampur marah. Jaka Wening, mengapa kau biarkan mereka membawa pusaka kita? Jaka Wening menjura. Suhu, permaisuri hanya berkata hendak menyusul ke Pulau Tengkorak bersama Raga Jatnika. Siapa berani menghalangi? Tidak seorang pun menyangka beliau takkan kembali. Dan tidak ada yang mengetahui beliau membawa pusaka-pusaka itu. Mohon ampun, Suhu. Istana Bukit Pelangi sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Empu Ragendra menyadari bahwa amarahnya telah membutakan mata. Dan mungkin menghancurkan lebih dari yang ia sadari. Amarah berbuah penyesalan. Empu Ragendra menghentakkan kakinya berulang kali, lalu bergegas masuk kembali ke dalam istana. Ia baru saja memeriksa ruang pusaka dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kitab-kitab warisan serta harta Bukit Pelangi telah lenyap. Ketika ia memanggil Jaka Wening dan Sekar Angin menghadap, keduanya tertegun. Raja Sakti itu tampak berubah drastis. Wajahnya suram dan kelabu. Mata yang biasanya tajam dan bercahaya kini redup seperti pelita kehabisan minyak. Rambutnya yang dahulu hanya beruban tipis, kini hampir seluruhnya memutih. Suaranya pun terdengar kosong ketika berkata lirih, Jaka Wening, Sekar Angin, maafkan aku, Suhu. Jaka Wening segera berlutut dan menunduk dalam. Ayah, jangan berkata begitu. Sekar Angin meloncat memeluknya. Ayah dan anak itu berangkulan. Jaka Wening makin menunduk ketika mendengar Empu Ragendra terisak. Tangisan berat seorang lelaki yang baru tersadar dari mimpi panjangnya. Setelah agak tenang, Empu Ragendra mencium dahi putrinya dan menyuruhnya duduk. Sekar Angin mengusap air mata dan kembali berlutut di sisi Jaka Wening. Aku telah berdosa, ucap Empu Ragendra parau. Sekarang aku tahu, ibumu tidak bersalah. Ia hanya menjadi korban fitnah. Ah, apa yang telah kulakukan? Aku hampir membunuh kalian. Ia memukul dadanya sendiri. Aku mengaku mencintai anakku. Cinta macam apa itu? Tidak ada cinta dalam hatiku. Yang ada hanya nafsu dan kesombongan. Aku diperdaya oleh perempuan itu. Diperdaya oleh kesenanganku sendiri. Ia memandang keduanya dengan mata basah. Hanya satu pesanku, anakku. Sekar Angin, jadilah jodoh Jaka Wening. Kalian menikahlah. Biarlah itu menjadi penawar lukaku. Suhu, ayah, aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin melihat kalian bahagia sebagai suami istri. Jaka Wening menunduk lebih dalam. Suhu, ampunilah Tiku. Dalam hati hamba belum terlintas memikirkan soal jodoh. Sekar Angin pun berkata pelan namun tegas. Ayah, jodoh tak dapat dipaksakan. Biarkan kami menentukannya sendiri. Empu Ragendra menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu bangkit dan berjalan perlahan memasuki kamarnya tanpa berkata lagi. Sejak hari itu, berhari-hari lamanya ia tidak keluar dari ruangannya. Seluruh Bukit Pelangi merasakan perubahan. Udara seperti lebih berat. Wajah-wajah para penghuni muram. Bahkan langit kerap tertutup mendung tebal, seolah alam turut menanggung beban. Peristiwa yang menimpa Empu Ragendra sejatinya dapat menimpa siapa saja. Manusia sering lupa mengejar kesenangan sama artinya memanggil penderitaan. Kita selalu membayangkan kebahagiaan berada di depan sana, pada sesuatu yang belum dimiliki. Kita jarang sungguh-sungguh memandang saat ini,
yang sesungguhnya telah memuat segala keindahan. Karena selalu membandingkan dan menginginkan lebih, kita tak pernah puas. Keinginan melahirkan kebutuhan, kebutuhan melahirkan pengejaran tanpa henti. Dan ketika satu terpenuhi, yang lain telah menunggu. Berbahagialah dia yang tidak dikuasai kebutuhan, bukan berarti menolak kesenangan, melainkan tidak mengejarnya. Apapun yang datang diterima sebagai bagian wajar kehidupan. Empu Ragendra yang sakti dan bijaksana pernah lengah. Ia mengira menemukan kebahagiaan dalam diri Dewi Larasati, padahal yang ia temukan hanyalah kesenangan sesaat. Ketika kesenangan itu runtuh, pahitnya terasa berlipat. Barulah ia sadar, suka dan duka hanyalah dua sisi dari tangan yang sama. Sebuah perahu kecil terombang-ambing di laut tenang. Layar digulung, dayung dibiarkan terbaring. Perahu itu sepenuhnya mengikuti alunan ombak kecil. Di dalamnya duduk dua sosok seperti Arca, Jaka Wening dan Sekar Angin. Tatapan mereka jauh menembus kaki langit, seolah mencari jawaban yang tak tampak. Bukit Pelangi kini hanya garis putih tipis di kejauhan. Mereka berangkat pagi-pagi dan memilih berhenti di tengah laut sunyi ini. "Kakang," suara Sekar Angin lirih, namun dalam kesunyian terasa bergetar. Jaka Wening menoleh perlahan, seakan baru terbangun dari lamunan. Kakang mengajakku meninggalkan pulau untuk bicara, tetapi sejak tadi hanya diam dan melamun. Aku terpesona oleh sunyi ini, Adinda. Aku pun tadi begitu, tapi melihat karang di depan sana, aku tersadar. Apakah aku akan menjadi seperti batu itu? Diam dan menua dalam kesunyian, ia menatapnya. Kau berkata ingin membicarakan urusan kita di tengah laut. Mengapa? Jaka Wening menarik napas dalam. Fitnah yang ditujukan kepada kita membuatku tak enak berbicara berdua di daratan. Orang bisa kembali berprasangka. Di sini tak ada mata yang mengintai, tak ada telinga yang menguping. Hanya laut dan langit. Aku berharap di tempat sunyi ini kita dapat berbicara jujur, dan mungkin menemukan ilham. Sekar Angin tertawa kecil, keceriaan perlahan kembali ke wajahnya. Kadang-kadang kau berbicara seperti pertapa gunung saja. Apa yang begitu berat hingga perlu ilham segala? Jaka Wening menatapnya dalam. Mari kita bicara tentang cinta. Sekar Angin terdiam, matanya membesar, pipinya perlahan memerah. Apa maksudmu, Kakang? Jaka Wening menyentuh tangannya dengan lembut. Suhu menghendaki kita berjodoh. Kita menolak dan memang benar. Jodoh tak bisa diputuskan sembarangan. Tetapi bagaimana kita tahu sikap kita benar jika tak pernah membicarakannya terus terang? Ia menatap laut sejenak, lalu kembali menatapnya. Perjodohan adalah ikatan seumur hidup. Maka sebelum menolak atau menerima, kita harus memahami hati masing-masing. Karena itu, mari kita bicara tentang cinta. Sekar Angin menunduk, jantungnya berdebar. Bicaralah. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan laut yang tenang seolah menunggu, apakah percakapan itu akan mengikat dua jiwa, atau justru membebaskan mereka dari keterikatan? Di atas perahu kecil, di tengah laut yang tenang, Jaka Wening dan Sekar Angin berlayar. Matahari mulai merendah, menciptakan siluet indah di cakrawala. Jaka menatap Sekar dengan tatapan serius. Ada pertanyaan yang menggantung di udara. "Sekar," katanya perlahan, "apa sebenarnya arti cinta bagimu?" Sekar terkejut, pipinya merona merah, menghindari tatapan Jaka. Ia menunduk dalam, seolah mencari jawaban di permukaan air. Jaka mengamati laut, kenangan lama melintas di benaknya. "Aku ingat," ujarnya, "bagaimana cemburumu dulu begitu membara." Sekar mengangkat kepala, ekspresi malu bercampur sedikit kesal. Jaka menatap cakrawala, pikirannya jauh melayang. "Aku menyukaimu, Sekar. Akunya, tapi aku tidak yakin ini cinta." Sekar mendengarkan, bingung dan heran dengan pengakuan Jaka. "Cinta?" lanjut Jaka, "seringkali datang bersama penderitaan. Aku telah melihat banyak kepalsuan atas nama cinta." Sekar menatapnya, ada kesedihan di matanya yang indah. Jaka tersenyum pahit, memikirkan masa lalu yang kelam. "Aku takut cemburu, Sekar," bisiknya, "takut akan luka yang dalam. Jika kita terikat dalam hubungan formal, akankah kita bahagia?" Sekar menatapnya dengan tatapan sendu, hatinya teriris. Tangannya gemetar, memegang erat pinggiran perahu. Keraguan menyelimuti hatinya setelah mendengar penjelasan Jaka. Jaka menarik napas dalam, sebuah keputusan telah dibuat. "Aku akan menerima perjodohan itu," katanya dengan berat hati. "Ini demi membalas budi pada guruku, Empu Ragendra." Sekar menggigit bibirnya, menahan tangis yang mendesak. "Aku serahkan semua keputusan padamu, Jaka.
bisiknya pelan, dan juga pada ayahku. Suaranya bergetar menahan emosi. Jaka menatapnya, hatinya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, suasana berubah mencekam, angin berhembus kencang. Sekar menjerit ketakutan, matanya menatap ke satu arah. Wajahnya pucat pasi, ketakutan yang luar biasa melanda dirinya. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang laut, memecah keheningan malam. Kilat menyambar, membelah langit yang gelap gulita. Air laut memuncrat tinggi, bercampur asap dan api yang membara. Perahu terombang-ambing ekstrem oleh gelombang raksasa. Jaka dan Sekar berpegangan kuat pada dayung, berusaha bertahan. Asap hitam membumbung tinggi dari kejauhan, pertanda bencana. Mereka berjuang menyeimbangkan diri di tengah kekacauan yang mengerikan. Cinta dan takdir mereka kini diuji oleh amukan alam.